Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Akuntansi Manajemen, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai akuntansi penuh. Ada 3 topik yang kami bahas, yaitu konsep informasi akuntansi penuh, manfaat informasi akuntansi penuh, dan rekayasa informasi akuntansi penuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rizka Utafiana, NIM 2019-11042. Yang kedua ada Zulfa Latifatus Solihah, NIM 2019-11060. Dan yang ketiga ada Silsilia Madevi, NIM 2019-11063. Yang keempat Eka Sulis Haryanti, NIM 2019-11065. Dan yang kelima Usriyatul Ma'rufia, NIM 2019-11074. Lalu, apa itu konsep informasi akuntansi penuh? Konsep informasi akuntansi penuh perlu dipahami untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai informasi tersebut sehingga pembaca mampu membedakan konsep informasi akuntansi penuh dengan konsep informasi yang lain. Akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi atau information object atau information objective. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, perusahaan sebagai keseluruhan. Yang membentuk akuntansi penuh: 1. Full accounting information, 2. Full cost, 3. Full costing, 4. Activity based costing. Biaya setiap jenis aktivitas desain, produk, dan distribusi dalam produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. 1. Unit level activity cost, 2. Batch related activity cost, 3. Product sustaining cost, 4. Facility sustaining cost. Manfaat informasi akuntansi penuh. Manfaat informasi akuntansi penuh terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Pelaporan keuangan, 2. Analisis kemampuan menghasilkan laba, 3. Jawaban pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu, 4. Penentuan harga jual cost type kontrak, 5. Penentuan harga jual, dan yang terakhir 6. Penentuan harga jual yang diatur. Bisa disimpulkan bahwa unsur informasi akuntansi penuh untuk kepentingan pelaporan kepada pihak luar perusahaan adalah berbeda dengan unsur informasi akuntansi penuh untuk kepentingan pelaporan keuangan kepada pihak intern perusahaan. Pelaporan keuangan untuk pihak luar perusahaan memerlukan informasi akuntansi penuh yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim, sedangkan pelaporan keuangan untuk pihak intern perusahaan memerlukan informasi akuntansi penuh yang penyusunannya tidak terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Berikutnya yaitu ada pertanyaan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu? Ini dapat dijawab dengan menyajikan informasi penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang dikeluarkan untuk sesuatu berperan sebagai manajemen, diantaranya yaitu yang pertama itu dalam evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang kedua yaitu ada penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Yang keempat yaitu ada penentuan harga jual produk atau jasa. Yang kelima yaitu penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai. Yang keenam yaitu ada penyediaan informasi untuk perbaikan kemampuan produk atau jasa. Yang ketujuh yaitu ada penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen ini melakukan suatu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau yang disebut dengan quality cost. Yang kedelapan yaitu ada cost reimbursement, dan yang terakhir itu ada inventory costing. Slide berikutnya yaitu ada penentuan harga jual dalam cost atau disebut dengan type kontrak.
KOS atau tipe kontrak ini yaitu kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli itu setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya yang dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya yang sesungguhnya. Dalam KOS atau tipe kontrak ini, biaya penuh masa lalu dipakai sebagai dasar penentu harga jual. Slide berikutnya yaitu tentang penyusunan program. Penyusunan program ini yaitu suatu proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program. Jadi dalam penyusunan program ini pihak manajemen memerlukan informasi akuntansi penuh yang akan datang nantinya berupa aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah membentuk pusat-pusat laba untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk yang dihasilkan. Transfer barang antar pusat laba menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Ada dua macam pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga transfer, yaitu yang pertama, transfer atas biaya cost based transfer price. Yang kedua, transfer atas dasar harga pasar market based transfer price. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Definisi informasi akuntansi penuh. Pembahasan informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi, informasi objek atau informasi objektif. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan secara keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya. Informasi akuntansi selalu bersangkutan dengan objek informasi. Dalam hubungannya dengan objek informasi, informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan akuntansi penuh. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Diadakan pembeda istilah alokasi biaya cost allocation dengan pembebanan biaya cost assignment dalam perekayasaan informasi biaya penuh. Alokasi merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas satu dasar alokasi yang lebih bersifat sembarang. Alokasi biasanya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi harga pokok persediaan untuk penentuan nilai persediaan investasi valuation bagi kepentingan pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Selanjutnya, 1. Pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. A. Analisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual. Manajemen memerlukan biaya penuh yang bersangkutan dengan produk atau jasa. 1. Pembebanan BPO dalam lingkungan manufaktur tradisional. 2. Pembebanan BPO dalam lingkungan manufaktur maju. B. Pengukuran kinerja manajer. Wewenang yang memiliki manajer tertentu menjadikan dirinya dalam posisi pengendalian biaya untuk kepentingan pengukuran kinerja manajer. Biaya tidak langsung tersebut perlu dibebankan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk pengendaliannya. 2. Pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Unsur-unsur biaya produksi yang harus diperhitungkan untuk menghasilkan biaya produksi penuh. A.
biaya bahan baku. B. Biaya tenaga kerja langsung. C. BPO dalam perusahaan menghasilkan produk bersama. Biaya bersama dialokasikan kepada produk bersama atas dasar alokasi berikut ini. Nilai jual relatif, satuan fisik, rata-rata biaya satuan, rata-rata tertimbang. Alokasi biaya bersama ini menunjukkan untuk perhitungan nilai persediaan bagi kepentingan pelaporan keuangan kepada pihak luar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.